Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susibiono Mugiarso bersama dengan PLT Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang, dijabarkan capaian kinerja KEK hingga semester pertama 2025. KEK sendiri merupakan instrumen atau upaya pemerintah lewat dibentuknya kawasan dengan regulasi dan fasilitas khusus untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memeratakan pembangunan ekonomi daerah. Dengan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur, KEK menjadi daya tarik investor. Hingga 30 Juni 2025 terdapat 25 KEK yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sektor unggulan yang dikembangkan meliputi manufaktur, digital, pariwisata, energi hingga logistik, dan MRO. Seluruhnya dinilai mampu memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi nasional. Sepanjang semester pertama, KEK berhasil menyerap 28.094 tenaga kerja baru. Pencapaian ini menunjukkan peran KEK sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional. Multiplier effect terlihat dari tumbuhnya usaha pendukung, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kontribusi kesejahteraan daerah. KEK Gresik, KEK Industropolis Batang, dan KEK Kendal menjadi 3 kawasan dengan serapan tenaga kerja terbesar. Basis industri dan infrastruktur pendukung menjadi faktor pendukungnya. Dari sisi investasi, KEK Gresik, Kendal, dan Galang Batang menjadi kontributor terbesar pada tahun 2025. Secara kumulatif, realisasi investasi di seluruh KEK sudah menembus ke level Rp294,4 triliun. Angka ini menandakan besarnya minat investor pada kawasan dengan insentif dan regulasi khusus. Pemerintah optimistis KEK akan terus menjadi motor investasi dengan regulasi ramah investor yang diharapkan menarik modal asing maupun domestik. Keberadaan KEK juga memperkuat struktur ekonomi daerah lewat investasi yang masuk untuk mendorong UMKM dan sektor jasa pendukung lainnya. Dalam konferensi pers ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susibiono Mugiarso menggarisbawahi potensi pengembangan KEK masih sangatlah besar. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dalam hal luas kawasan dan kontribusi KEK terhadap PDB. Artinya, peluang dan potensi masih terbuka lebar. Potensi pengembangan KEK kita masih sangat besar, khususnya untuk mendorong pengembangan dari luasan area yang mendapatkan insentif KEK maupun bentuk-bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal yang masih bisa kita kembangkan lagi ke depan. Jadi kalau kita simpulkan 25 KEK di kita dibandingkan dengan negara peers kita, baik di ASEAN maupun dengan India misalkan, kita masih sangat kecil, 24.000 hektar saja. Dan dari sisi insentif fiskal non-fiskal masih banyak area yang perlu kita kembangkan untuk lebih menarik investor masuk dalam KEK di Indonesia. Dalam konversi ini, pemerintah juga menyampaikan bahwa tantangan utama ke depannya adalah memastikan keberlanjutan investasi melalui regulasi yang jelas dan konsistensi kebijakan. Pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi KEK dengan ekosistem industri nasional. Dengan konektivitas yang kuat, rantai pasok bisa berjalan lebih lancar dan manfaatnya pun lebih terasa. Dalam konferensi pers ini, PLT Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyampaikan informasi seputar agenda Indonesia Special Economic Zone Investment Summit and Awards 2025 yang akan digelar pada 11 hingga 12 November di Jakarta. Forum internasional ini akan menghadirkan investor global, asosiasi bisnis, perbankan, lembaga keuangan, pengelola KEK, kementerian hingga mitra media. Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada acara ini adalah bagaimana kita mempertemukan tadi berbagai pihak yang terkait, ya. Bagaimana kita nanti menunjukkan capaian-capaian nyata tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sesmenko, investasi maupun tenaga kerja di KEK hingga tahun 2025. Bagaimana kita juga memperkenalkan pipeline proyek-proyek yang akan diluncurkan pada tahun ini. Tadi Pak Sesmenko menyampaikan ada 6 KEK baru yang akan diluncurkan. Kemudian juga bagaimana nanti kita akan mendiskusikan arah dan juga target KEK 2025-2029, termasuk nanti kontribusinya terhadap program Astacita 2045 dan juga transformasi industri nasional kita. Kemudian kita akan juga menarik minat investasi asing, foreign direct investment ke Indonesia melalui KEK sebagai wadah strategis dan kompetitif tentunya di tingkat global. Dan terakhir bagaimana kita memberikan apresiasi melalui SEC Award 2025 kepada KEK-KEK yang memiliki kinerja terbaik
baik itu dari sisi investasi, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan juga inovasi serta pengembangan. Pemerintah juga menegaskan forum ini bukan sekedar seremoni dan diharapkan akan melahirkan kesepakatan konkret untuk menarik investasi asing secara langsung. Capaian KEK pada semester pertama ini menjadi dasar optimisme bahwa KEK akan terus memberikan dampak yang signifikan. Melalui acara Indonesia as Easy ISA 2025, Indonesia juga ingin menunjukkan keseriusan menjadi destinasi investasi unggulan.